Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal asli UTBK Kimia 2021 part yang kelima bagian laju reaksi. Langsung saja ke soal yang pertama. Data laju awal oksidasi Fe2+ oleh H2O2 dalam suasana asam ditunjukkan pada tabel berikut. Pertanyaannya, orde reaksi terhadap Fe2+ adalah berapa? Oke, seharusnya kalau kita mau mencari orde Fe2+, berarti kita harus mencari data H2O2 dan data H+ yang sama. Jadi kita cari dua data di mana H2O2-nya sama dan H+-nya sama. Nah, tapi ketika kita lihat di sini tidak ada data H2O2 dan H+ yang sama. Nah, jika tidak ada yang sama, maka kita akan mencari orde zat yang lain dulu. Di sini saya akan mencari orde H2O2 terlebih dahulu, maka saya harus mencari data Fe2+ dan H+ yang sama. Di sini Fe2+ dan H+ yang sama adalah data 1 dan 2. Di data 1, 2 Fe2+-nya sama-sama 0,1, sedangkan H+-nya di data 1 dan 2 sama-sama 0,2. Berarti saya akan membandingkan V2 per V1 sama dengan H2O2 data kedua pangkat X per H2O2 data ke-1 pangkat X. Di sini V2-nya adalah 15, kemudian V1-nya adalah 10, H2O2 data keduanya adalah 0,3, berarti di sini masuk 0,3, dan data H2O2 yang pertama adalah 0,2, di sini 0,2. 15/10 kalau saya sederhanakan menjadi 3/2, 0,3 per 0,2 juga sama-sama 3/2. Sehingga 3/2 sama dengan 3/2 pangkat X, X-nya adalah 1. Selanjutnya saya akan mencari orde H+ dulu. Berarti kalau saya mau mencari orde H+, berarti mencari data Fe2+ dan H2O2 yang sama. Fe2+ dan H2O2 yang sama adalah data 3 dan data 4. Di sini data 34 untuk Fe2+ sama-sama 0,2 dan data 34 untuk H2O2 sama-sama 0,2. Sehingga saya langsung V4 per V3 sama dengan H+ data keempat pangkat Y per H+ data ketiga pangkat Y. V4-nya di sini adalah 160, V3-nya adalah 80. Kemudian H+ data keempatnya adalah 0,8, di sini 0,8. H+ data ketiganya adalah 0,4, di sini 0,4 pangkat Y. 160 dibagi 80 adalah 2, 0,8 dibagi 0,4, 2 juga pangkat Y, sehingga Y adalah 1. Selanjutnya untuk mencari orde Fe2+, karena tadi tidak ada data yang sama, maka kita bebas menggunakan data manapun. Yang penting kita jangan menggunakan perbandingan 1, 2, dan 3, 4. Kita bebas boleh membandingkan 1/3, 1/4, atau 2/4, dan 2/3. Yang penting jangan 1, 2, dan 3, 4. Di sini misal saya akan membandingkan data 1 dan data 3. Nah, kasusnya karena tadi tidak ada data H2O2 dan H+ yang sama, maka semua data masuk. Jadi V3 per V1 sama dengan Fe2 plus data ketiga pangkat Z per Fe2 plus data ke-1 pangkat Z dikali H2O2 data ketiga pangkat X per H2O2 data ke-1 pangkat X dikali H+ data ketiga pangkat Y per H+ data ke-1 pangkat Y. Kita masukkan V3-nya di sini adalah 80, V1-nya adalah 10. Kemudian Fe2 plus data ketiganya adalah 0,2, di sini masuk 0,2, data ke-1-nya 0,1, berarti ini 0,1. Pangkatnya Z yang akan kita cari, kemudian H2O2 data ketiganya adalah 0,2, data ke-1-nya 0,2. Pangkatnya, karena tadi X atau orde H2O2-nya sudah ketemu 1, maka di sini X-nya saya ganti pangkat 1. Kemudian untuk H+ data ketiganya adalah 0,4, data ke-1-nya adalah 0,2 pangkat Y. Nah, karena Y-nya tadi sudah kita cari yaitu 1, maka Y-nya saya ubah menjadi 1 di sini. Sehingga yang ini 0,2 sama 0,2 saya coret, 80 per 10 yaitu 8, 0,2 per 0,1 yaitu 2 pangkat Z, tadi ini yang saya coret 1 ini, kemudian 0,4 dibagi 0,2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, ini bisa saya coret nih yang 2 dan 8, berarti ini nanti menjadi 4
Oke, sehingga 4 sama dengan 2 pangkat Z, Z adalah 2. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, reaksi 2A plus B menjadi A2B memiliki hukum laju R sama dengan 0,5 dikali A kuadrat B. Jika 1,6 molar ZA direaksikan dengan 1,2 molar ZB, maka hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi setelah 25% ZA bereaksi adalah berapa? Oke, berarti di sini saya akan MRS ya. Ada 2A ditambah B menjadi A2B, kita MRS. Ingat dalam MRS yang sebelah kiri, ini tandanya adalah dikurang. Kemudian yang di sebelah kanan panah ini nanti tandanya adalah plus. Nilai molaritas ZA tadi adalah 1,6, di sini saya pasang 1,6, kemudian ZB-nya 1,2. Kemudian soal mengatakan bahwa ZA itu bereaksi sebesar 25%. Berarti nilai molaritas A di posisi R itu adalah 25% dari nilai mula-mula, yaitu dari 1,6. Hasilnya adalah 0,4, berarti nilai R untuk A itu adalah 0,4. Nah, untuk koefisien 2 ini 0,4, berarti kalau koefisien 1 itu 0,2. Kemudian di sini saya kurangkan saja 1,6 dikurangi 0,4 yaitu 1,2, yang B 1,2 dikurangi 0,2 yaitu 1. Nah, persamaannya tadi sudah ada R sama dengan 0,5 dikali A pangkat 2 dikali B. A-nya sudah ketemu di sini 1,2, berarti saya substitusi ke sini. Kemudian B-nya 1, berarti 0,5 dikali 1,2 kuadrat dikali 1 itu sama dengan 0,5 dikali 1,44 dikali 1. Hasilnya adalah 0,72. Nomor 2 jawabannya pilihan yang A. Nomor 3, reaksi berorde 1 berikut berlangsung menurut persamaan 2NO2Cl menjadi 2NO2 plus Cl2. Pada 45 derajat Celcius, konsentrasi awal NO2Cl adalah 1,2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter, dan laju awalnya adalah 4,8 kali 10 pangkat negatif 4 mol liter min 1 second min 1. Pada temperatur yang sama, laju awal reaksi tersebut pada konsentrasi NO2Cl 3,6 kali 10 pangkat min 2 adalah berapa? Oke. Tadi di sini sudah ada kata kunci bahwa reaksinya dia berorde 1. Artinya kalau reaksinya berorde 1, saya bisa membuat persamaan reaksi menjadi R sama dengan K dikali NO2Cl pangkat 1. Karena yang masuk ke dalam persamaan reaksi adalah reaktannya. Oke, di sini tadi nilai laju awalnya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 4. K-nya kita cari, konsentrasi NO2Cl awalnya 1,2 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga K 4,8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,2 kali 10 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, nilai K ini akan kita gunakan untuk mencari laju awal reaksi NO2Cl. K-nya sudah ketemu 4 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian NO2Cl yang diminta adalah 3,6 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 3,6 kali 10 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 14,4 kali 10 pangkat negatif 4. Di sini tidak ada, berarti kita akan ubah menjadi 1,44 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, di sini yang paling mendekati adalah pilihan yang D, yaitu 1,4 kali 10 pangkat negatif 3. Nomor 4, dari hasil percobaan reaksi 2NO plus 2H2 menjadi N2 plus 2H2O diperoleh 4 data percobaan sebagai berikut. Pertanyaannya, tingkat reaksi untuk reaksi di atas adalah berapa? Oke, kalau ditanyakan tingkat reaksi berarti saya harus mencari orde masing-masing. Yang pertama kita akan mencari orde NO, berarti kalau kita mencari orde NO berarti kita akan lihat data H2 yang sama. Oke, dua data H2 yang sama adalah data ketiga dan data keempat. Berarti kita akan membandingkan T3 dibanding dengan T4. Nah, hati-hati jika di soal diketahui data waktu maka dia berbanding terbalik. Artinya ketika di atas ini adalah T3, maka data NO-nya malah data keempat. Kemudian yang bawah di sini T4, berarti data NO-nya adalah data NO ketiga pangkat X.
T3-nya adalah 4 detik, kemudian T4-nya adalah 1 detik, kemudian NO data keempatnya 0,4, di sini 0,4, NO data ketiganya adalah 0,2. 4/1 yaitu 4, 0,4/0,2 yaitu 2 pangkat X, sehingga X adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari orde H2. Kalau kita mencari orde H2 berarti kita lihat data NO yang sama. Oke, NO yang sama di sini adalah data 1 dan data 2. Di sini sama-sama 0,6. Berarti kita akan membandingkan T1 per T2 sama dengan H2 data kedua dibagi H2 data ke-1 pangkat Y. T1-nya adalah 9,6, kemudian T2-nya adalah 3,2. Ini ya, masuk. Kemudian H2 data keduanya adalah 0,3, di sini 0,3. Dan H2 data ke-1-nya adalah 0,1, di sini 0,1 pangkat Y. 9,6 dibagi 3,2 yaitu 3, kemudian 0,3 dibagi 0,1 juga 3 pangkat Y, sehingga Y adalah 1. Nah, tingkat reaksi ini sama saja orde totalnya. Orde total kita tinggal menambahkan X plus Y. X-nya tadi adalah 2, Y-nya adalah 1. 2 tambah 1 yaitu 3. Nomor 4, jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 5, data laju awal untuk reaksi CH33CBr ditambah OH- menjadi CH33COH plus Br- pada 55 derajat Celcius diberikan pada tabel berikut. Di sini ada 5 percobaan. Pertanyaannya, hukum laju reaksi ini adalah yang mana? Oke, hukum laju sama dengan persamaan laju. Untuk mencari persamaan laju, kita harus mencari orde masing-masing zat dulu. Yang pertama, kita akan mencari orde CH33CBr. Kalau kita mencari orde CH33CBr, kita akan melihat data OH- yang sama. Di sini data OH- yang sama ada data 1, 2, dan 3. Saya akan menggunakan perbandingan data 1 dan data 2 saja. Nah, karena di sini data yang diketahui adalah laju, maka dia sejajar. Artinya kalau misal yang di atas ini adalah V2, maka data CH33CBr-nya juga data kedua. Per V1 di bawahnya juga CH33CBr data ke-1 pangkat X. V2-nya adalah 0,04, kemudian V1-nya 0,02. CH33CBr data keduanya adalah 0,2, berarti di sini 0,2. Data ke-1-nya adalah 0,1, di sini 0,1 pangkat X. 0,04 dibagi 0,02 adalah 2, 0,2 dibagi 0,1 adalah 2 pangkat X, sehingga X sama dengan 1. Kemudian untuk orde OH- berarti saya akan melihat data CH33CBr yang sama. Di sini data CH33CBr yang sama ada data 1, data 4, dan data 5. Saya akan menggunakan perbandingan data 4 dan data 5 saja. Berarti V5 per V4 sama dengan OH- data ke-5 pangkat Y per OH- data ke-4 pangkat Y. V5-nya adalah 0,02, V4-nya juga 0,02, OH- data ke-5 adalah 0,3, data ke-4-nya adalah 0,2, ini ya, pangkat Y. Nah, 0,02 per 0,02 adalah 1, kemudian 0,3 per 0,2 itu sama saja 3/2 pangkat Y. Sehingga Y-nya adalah 0. Berarti dengan kata lain yang masuk ke dalam persamaan reaksi hanya yang CH33CBr karena dia ordenya adalah 1. Kalau orde 0 tidak masuk ke dalam persamaan karena sama saja semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Sehingga tidak perlu masuk ke persamaan. Di sini hukum lajunya adalah R sama dengan K CH33CBr pangkat 1. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal pembahasan asli UTBK Kimia 2021 untuk bagian laju reaksi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.